Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aura kekuatannya hanya ada di alam roh ilahi, namun dia berani menghalangi jalannya. Nama putri ini adalah Nan Huang Chanyi. Suara wanita itu selembut air. Karena Yang Mulia Pedang Tersembunyi adalah Master Bei Hancu, Anda harus tahu nama saya. Jadi kamu adalah gadis Nan Huang yang memiliki mata tapi tidak bisa melihat, gadis yang gagal menghargai cuerku. Kebencian menyebar ke seluruh tubuh Yang Mulia Pedang Tersembunyi saat auranya melonjak ke arah Nan Huang Chanyi. Kamu datang pada waktu yang tepat. Bicaralah, apa yang terjadi di sini? Siapa yang membunuh Cuer? Bicaralah. Akulah yang membunuhnya. Dan apa yang dapat kamu lakukan terhadapku? Nan Huang Chanyi berbicara dengan suara santai. Anda, hanya dengan kamu sendirian. Dalam keadaan marah, Yang Mulia Pedang Tersembunyi tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di bawah tekanan kekuatannya, seorang wanita dari alam roh ilahi seharusnya hancur karena ketakutan yang sangat besar. Tapi dia sebenarnya setenang ini. Benar, hanya aku sendiri. Nan Huang Chanyi tetap santai dan dia perlahan mengangkat jarinya. Sebuah cincin hitam pekat muncul di pandangan Yang Mulia Pedang Tersembunyi. Yang Mulia Pedang Tersembunyi menjadi semakin marah dan dia baru saja akan tertawa dingin, ketika matanya tiba-tiba terasa seolah-olah telah ditusuk oleh jarum perak yang tak terhitung jumlahnya, melebar sepenuhnya pada saat berikutnya. Dia memusatkan pandangannya pada cincin hitam di jari Nan Huang Chanyi, dan matanya yang awalnya penuh amarah mulai bergetar hebat. Setelah itu, tangan, kaki, dan bahkan seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Setiap ekspresi, setiap bagian tubuhnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Kamu adalah, dia membuka mulutnya tetapi suaranya menjadi sangat terdistorsi. Putri ini membunuh Bei Hancu dan Lu Bubai. Apakah kamu datang untuk mencelaku? Nan Huang Chanyi bertanya, suaranya masih selembut dan selembut sebelumnya. Namun ketika kata-kata itu terdengar di telinga Yang Mulia Pedang Tersembunyi, itu terdengar seperti suara iblis jahat yang akan merenggut nyawa seseorang. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, seperti orang gila. Matanya melebar begitu lebar hingga tampak seperti akan keluar dari rongganya. Mulutnya membuka dan menutup berulang kali tanpa mengeluarkan satu suara pun dan dia berlutut saat tubuhnya menjadi lemas. Tidak, aku tidak akan berani, kumohon, selamatkan hidupku. Kembalilah dan beritahu ketua istanamu bahwa dalam 100 tahun ke depan, para anggota istana surgawi 9 cahaya tidak boleh mendekati reruntuhan 5 neter. Nan Huang Chanyi berbicara dengan tenang, juga, bayangan kita tidak boleh diketahui orang lain. Jika ada informasi yang bocor, seluruh istana surgawi 9 cahaya akan dimusnahkan sepenuhnya. Dia tidak menjelaskan mengapa dia membunuh Bei Hancu, karena dia tidak perlu melakukannya. Yang Mulia Pedang Tersembunyi hampir tidak percaya bahwa dia masih hidup. Dia mengangguk dan bersujud, di bawah keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa, sepertinya dia tidak mengetahui hal lain selain dua tindakan ini. Bulan pertama Yun Che dan Qianye Yinger tinggal di Central Ruins Realm. Yun Che menyentuh bagian tengah punggung Yun Sang dengan jarinya, mengarahkan energinya yang dalam melalui siklus tertentu, dan dengan lembut mendorong. 9 petir muncul di langit secara bersamaan. Domain petir sangat kuat, mengingat ia bahkan telah mengganggu badai di dekatnya. Tangan Yun Sang membeku di udara, dan mulutnya melebar membentuk O. Dia berkata dengan hampa, Apakah ini benar-benar kekuatanku? Bagaimana perubahan sekecil itu bisa membuat perbedaan besar?
Apa nama seni yang mendalam ini di keluargamu? Yun Che bertanya. Seni awan guntur pegangan surgawi, jawab Yun Sang patuh. Hampir semua anggota klan memiliki kata pegangan surgawi di namanya karena itu adalah kebanggaan dan simbol klan mereka. Pegangan mendalam Yun Che disebut kekuatan ilahi pegangan surgawi. Namun, orang luar akan menyebutnya pegangan iblis. Ingat apa yang aku ajarkan padamu tadi, dan kembangkan kembali seni awan guntur pegangan surgawi dengannya. Seni awan guntur pegangan surgawi disebut seni awan ungu di keluarga Yun. Yun Che telah menciptakan seni petir kesengsaraan hukum surgawi yang sangat kuat dengan menggabungkan petir kesengsaraan hukum surgawi ke dalam seni awan ungu. Yun Sang tidak bisa menggunakan petir kesengsaraan hukum surgawi, namun perubahan yang dilakukan Yun Che pada seni mendalam masih meningkatkan kekuatan seni awan guntur pegangan surgawi secara drastis. Bisakah aku mengajarkan ini kepada anggota klanku? Yun Sang bertanya dengan gugup. Lakukan sesukamu, jawab Yun Che. Evolusi apapun menjadi seni yang mendalam adalah sesuatu yang patut dirayakan oleh seluruh klan, tapi itu tidak ada artinya bagi Yun Che. Itu adalah sesuatu yang datang kepadanya semudah bernapas. Dia bahkan bisa menggabungkan teknik dewa jahat dan serigala surgawi menjadi satu. Meningkatkan seni awan guntur pegangan surgawi hanyalah permainan anak-anak. Terima kasih, Senior. Yun Sang mengucapkan terima kasih dengan gembira. Kamu luar biasa, Senior, tapi kamu menyelamatkan hidupku, kamu berjanji untuk membawaku kembali ke keluargaku, dan kamu bahkan mengajariku versi yang lebih kuat dari seni awan guntur pegangan surgawi. Mengapa kamu memperlakukanku dengan sangat baik, Senior? Karena kita mempunyai nama keluarga yang sama, jawab Yun Che dengan sikap acuh tak acuh yang sama seperti sebelumnya. Kamu bilang begitu, tapi kebanyakan orang berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi kita meskipun nama keluarga mereka adalah Yun. Suara Yun Sang menjadi lemah ketika dia mengatakan ini, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan tersenyum sekali lagi. Kamu benar-benar orang baik, Senior. Orang yang baik. Yun Che tersenyum tanpa emosi padanya. Saya bukan orang baik, dan saya tidak ingin menjadi orang baik. Jangan menghinaku dengan kata sifat itu. Yun Sang bingung. Dia jelas-jelas memujinya, jadi mengapa dia mengatakan dia menghinanya? Yun Che tiba-tiba menyentuh Yun Sang di antara alisnya dan menyuntikkan setetes dragon daun jade nektar yang sangat berharga ke dalam tubuhnya. Setelah dia selesai memurnikan nektar untuknya, dia mengaktifkan bencana kegelapan abadi dan mengubah tubuhnya hingga sangat cocok dengan energi kegelapan yang mendalam. Ini adalah kedua kalinya Yun Che menggunakan kekuatan dasar bencana kegelapan abadi untuk mengubah tubuh manusia iblis agar benar-benar cocok dengan energi kegelapan yang mendalam, jadi dia tidak khawatir bahwa dia akan kehilangan kendali dan memicu serangan balik dari kultivasi. Pertama kali adalah saat dia bereksperimen dengan teknik tersebut pada Dongfang Hanwei. Yun Sang bisa merasakan bagaimana tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dia mungkin masih muda, tapi dia tidak terlalu muda sehingga dia tidak menyadari bahwa transformasinya adalah sebuah keajaiban. Dia merasa seperti berada dalam mimpi ketika dia menatap tangannya dan merasakan energi kegelapan yang mendalam di dalam dirinya. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Lama kemudian, dia tersadar dari lamunannya dan mencoba untuk berlutut, tapi Yun Che menangkapnya tepat waktu sebelum berkata, "Tidak perlu." Yun Sang menghela nafas sebelum menatap Yun Che dengan mata penuh kekaguman dan kegembiraan. Dia berkata dengan serius, Yun Sang berterima kasih kepada senior karena telah memberinya kehidupan kedua.
Yun Sang tidak akan pernah melupakan hutang ini selama dia hidup. Yun Ce memalingkan wajahnya untuk menghindari matanya. Dia berkata dengan dingin, mulai sekarang, kamu memiliki penguasaan sempurna atas energi kegelapan yang mendalam. Tidak banyak orang yang akan menyadarinya bahkan di luar wilayah ilahi utara kecuali Anda mengungkapkannya sendiri. Ini berarti Anda sekarang memiliki kekuatan untuk meninggalkan penjara ini selamanya jika Anda mau. Tapi Yun Sang menggelengkan kepalanya perlahan dan tegas sebelum berkata, tidak. Saya ingin kembali. Huff, kamu gadis yang naif dan keras kepala. Senyuman dingin melintas di wajah Yun Ce. Kau akan menyia-nyiakan upaya anggota klanmu untuk mengusirmu. Namun dia tidak berusaha mengubah pikirannya. Dia berkata, jika Anda bersikeras menapaki jalan ini, maka Anda sebaiknya mengultivasi semua yang saya ajarkan dengan serius. Jangan menjadi beban yang hanya bisa mengandalkan orang lain. Yun Sang menggigit bibirnya sebelum tiba-tiba bertanya, bolehkah aku menjadi muridmu, senior? Tidak, kamu tidak bisa, kata Yun Ce sebelum berbalik dan pergi. Dia tidak memberinya kesempatan untuk berubah pikiran. Sudah setengah tahun sejak hadiah untuk kepala Yun Ce dikeluarkan di 3 wilayah ilahi. Alih-alih menjadi lemah seperti yang diharapkan dari hasil yang sia-sia, kekuatan dan intensitas pengejaran hanya meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini terutama berlaku untuk alam dewa surga abadi. Lupakan para juri, bahkan para penjaga pun mencari Yun Ce dengan kekuatan penuh. Praktis itulah satu-satunya hal yang mereka lakukan hari ini. Tentu saja, upaya berlebihan yang dilakukan untuk memburu Yun Ce menimbulkan kecurigaan dan menimbulkan rumor di kalangan masyarakat, namun alam dewa surga abadi telah mengabaikan semuanya. Wilayah ilahi timur, alam dewa bulan. Penghalang yang telah lama tersegel terbuka perlahan. Seorang wanita luar biasa yang mengenakan gaun bulan berwarna ungu dengan ekor panjang perlahan keluar dari dalam. Gadis yang telah berjaga sejak awal pengasingan Xia King Yue merendahkan dirinya dan berkata, selamat telah menyelesaikan pengasinganmu, Tuan. Xia King Yue membuka matanya dan bertanya dengan pelan, di mana Lian Yue dan Yao Yue? Tuan, Lian Yue masih mencari Ratu Naga di alam Dewa Naga secara rahasia. Adapun Yao Yue, dia telah pergi ke wilayah ilahi utara, jawab Jin Yue sebelum bangkit kembali. Wilayah ilahi utara, mengapa di sana? Apakah sudah ada berita tentang Yun Ce? Tidak, jawab Jin Yue. Meski sudah lama tidak menemukan Yun Ce, Kaisar Langit Surga Abadi menolak untuk percaya bahwa Yun Ce sudah mati. Dia sangat yakin bahwa Yun Ce melarikan diri ke wilayah ilahi utara, dan dia mengumpulkan perwakilan kerajaan beberapa hari yang lalu untuk membahas rencana untuk menyerang wilayah ilahi utara dengan paksa. Xia King Yue terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan dingin, itu adalah pemikiran yang tidak masuk akal. Mereka tidak akan berani memaksa masuk. Gigi dan cakar, iblis neraka dan, bayangan, ratu iblis tersebar di seluruh wilayah ilahi utara, dan mereka tidak akan melupakan pelajaran dari insiden pencurian jiwa itu dalam waktu dekat. Dia kemudian beralih ke topik berikutnya dan bertanya, bagaimana keadaan di Snow Song Realm? Tuan, sudah menjadi rahasia umum bahwa Sekte Ilahi Phoenix S adalah sekte Anda sebelumnya, ditambah lagi, Raja Kerajaan baru dari alam Dewa Api, Huo Poyun menyatakan bahwa tindakan pelanggaran terhadap alam Song Salju sama dengan tindakan pelanggaran terhadap alam Dewa Api. Jadi belum ada yang mencoba menyerang Snow Song Realm atas Yun Ce. Jin Yue melirik Xia King Yue sebelum bertanya dengan suara kecil, Tuan, ada satu hal yang tidak dipahami oleh pelayan ini. Kamu ingin membunuh Yun Ce dan menghapus semua jejak masa lalu,
jadi mengapa kamu melindungi Snow Song Realm? Itu tidak penting. Xia Tiyue memotongnya. Beritahu Dewa Bulan dan utusan ilahi bulan untuk berkumpul di Aula Roh Bulan 9 jam dari sekarang. Oke, Jin Yue tiba-tiba berseru kaget. Dia menatap dada Xia Tiyue. Xia King Yue sedikit mengernyit dan bertanya, ada apa? Tuan, kamu, Jin Yue menunjuk. Cerminmu, retak. Xia King Yue menunduk dan mengangkat cermin perunggu yang ditinggalkan Yue Wugu, cermin yang belum pernah dia lepas dari lehernya. Ada retakan yang panjang dan tipis di permukaannya, tapi dia tidak tahu kapan retakan itu terjadi. Memegang cermin tanpa menggerakkan satu otot pun, Xia King Yue menatap kosong ke cermin perunggu untuk waktu yang sangat lama. Jin Yue menggigit bibirnya dan menatap tuannya dengan khawatir. Itu karena dia tahu bahwa cermin perunggu adalah harta yang paling dia hargai. Dia tidak pernah melepasnya bahkan ketika dia sedang mandi, dan dia merawatnya dengan cermat. Jadi mengapa retakan itu muncul begitu saja? Cermin perunggu perlahan terbuka di tangannya, dan Xia King Yue tiba-tiba membeku tanpa peringatan. Cermin perunggu itu menutup dengan lemah saat dia menutup matanya. Jari-jari Xia King Yue menegang sedikit demi sedikit, dan kilatan cahaya ungu yang lemah disertai dengan suara keras dari sesuatu yang pecah. Retakan pada cermin perunggu telah menyebar lebih jauh. Dia menghela nafas panjang dan tenang sebelum melemparkan cermin perunggu ke Jin Yue yang membeku. Dia kemudian berkata, tolong hancurkan itu untuk saya. Jin Yue tanpa sadar menangkap cermin sebelum melihat ke arah tuannya, tapi Xia King Yue sudah pergi. Dia tampak tersesat saat dia memegang cermin di tangannya. Di tengah kekacauan primal di mana alam dewa awal mutlak berada, terdapat tanah tak bernyawa yang dipenuhi kegelapan tak terbatas yang disebut jurang ketiadaan. Hal ini sudah terjadi sejak zaman kuno, baik dalam ingatan maupun catatan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Suasananya sedikit lebih berisik dari biasanya. Wilayah ilahi utara, alam reruntuhan tengah. Seperti biasa, badai pasir menderu-deru seperti ratapan setan yang tak terhitung jumlahnya. Setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan Nan Huang Canyi telah melarang semua orang, termasuk dirinya sendiri, untuk mengganggu Yun Ce dan Qianye Yinger seperti yang dijanjikan. Dia akhirnya menyempurnakan sedikit energi ilahi terakhir yang diberikan oleh makhluk es Phoenix kepadanya sebelum dia meninggal. Hari ini, dua sosok keluar dari badai pasir yang dahsyat. Yun Ce memegang tangan Yun Sang saat mereka berjalan menuju ujung dunia reruntuhan pusat dan bagian terdalam dari badai. Jika ini terjadi setengah tahun yang lalu, dia perlu meningkatkan pertahanannya untuk melindungi dirinya dari unsur-unsur di jantung badai pasir. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa menyentuh rambut atau pakaiannya. Kekuatan perlindungan yang dia terapkan pada Yun Sang juga sama mutlaknya. Kemana kita akan pergi, senior? Yun Sang bertanya. Kami sedang mencari sesuatu, kata Yun Ce. Tempat ini menakutkan. Meskipun kekuatan Yun Ce mencegahnya terluka, bencana alam yang terjadi tepat di depan matanya sama nyatanya dengan kehancurannya. Mustahil untuk tidak merasa takut, dan hanya berjalan melewati area itu saja sudah menghabiskan banyak keberanian dalam dirinya. Tidak seseram wanita itu, kata Yun Ce. Dia akan membunuhmu jika aku meninggalkanmu. Tapi kenapa? Yun Sang bertanya dengan bingung. Saudari Qianye adalah wanita yang lembut, bukan? Yun Ce tidak memberikan penjelasan padanya. Badai dahsyat itu tiba-tiba berhenti, dan langit pasir lenyap dalam sekejap. Yun Ce menghentikan langkahnya, dan mulut Yun Sang terbuka lebar. Dia tidak mengerti apa yang dia lihat. Badai telah berlalu,
dan dunia di hadapan mereka benar-benar datar. Seolah-olah itu dipoles sempurna oleh badai di luar. Di tengah dunia datar ada pusaran kecil. Sebuah titik hijau bersinar di dalamnya. Tidak kusangka itu terjadi di wilayah ilahi utara, bisik Yun Ce pada dirinya sendiri. Apakah ini takdir? Yun Sang menoleh untuk melihatnya, tapi dia tidak mengerti kata-katanya sama sekali. Energi mendalam Yun Ce mendidih tak terkendali. 4 warna, hitam, merah, biru dan kilat, menyala di dalam pembuluh darahnya, dan Yun Ce mengulurkan tangannya ke arah bintang hijau tua di depannya. Bintang hijau tua itu segera melompat ke udara dan menghantam ulu hati Yun Ce seolah ditarik oleh kekuatan yang tak tertahankan. Kemudian menyatu tanpa suara ke dalam tubuhnya. Sebuah pusaran khusus muncul di pembuluh darah Yun Ce yang dalam, dan ledakan energi yang dalam seketika menyebabkan pakaian dan rambut Yun Ce menari-nari di udara. Dunia hijau muncul di pembuluh darahnya yang dalam ketika pusaran itu hilang. Benih badai dewa jahat akhirnya kembali. Dahulu kala, Jasmine memberitahunya bahwa ingatan dewa jahat dalam darahnya yang tidak dapat dihancurkan menunjukkan kepadanya bahwa benih-benih itu tersebar di seluruh bintang kutub biru. Itulah salah satu alasan mengapa dia pergi ke benua langit yang mendalam. Mungkin Jasmine tidak ingin menyebutkan wilayah ilahi utara dan mengabaikannya dalam penjelasannya, atau mungkin dewa jahat sengaja menghapusnya dari ingatannya karena suatu alasan, tapi benih dewa jahat kelima setelah api, air, kilat, dan kegelapan ditemukan di wilayah ilahi utara. Di dunia iblis, jika dia tidak mendapatkan benih kegelapan terlebih dahulu dan mempelajari beberapa rahasia kuno dewa jahat, alasan di balik lokasi benih itu akan luput dari perhatiannya. Yun Ce melambaikan tangannya dengan lembut, dan badai melanda dunia di depannya seperti 10.000 naga terbang. Wilayah anginnya sangat besar, tapi mereka menderu dengan presisi sempurna sesuai keinginan Yun Ce. Saat Yun Ce menarik tangannya, angin juga menghilang dalam sekejap. Wah! Yun Sang berseru kagum, kamu juga mengolah energi angin yang dalam, senior. Anda menakjubkan. Sebagian besar praktisi mendalam di wilayah ilahi utara mengolah energi mendalam kegelapan, dan kurang dari separuh jumlah tersebut mengembangkan jenis energi mendalam lainnya. Namun, dia sudah melihat api, kilat, dan angin dari Yun Ce. Sejauh yang dia tahu, dia belum pernah melihat seorang praktisi mendalam seperti dia. Ayo pergi. Yun Ce berbalik dan memimpin Yun Sang kembali ke arah mereka datang. Dia telah merasakan keberadaan benih dewa jahat sejak hari pertama dia datang ke alam reruntuhan pusat. Dia segera menduga bahwa badai abadi di alam reruntuhan pusat mungkin disebabkan oleh benih dewa jahat. Namun, dia tidak segera mencarinya. Jika badai di dunia reruntuhan pusat tiba-tiba berhenti tanpa peringatan, hal itu akan menarik banyak perhatian. Di masa lalu, menemukan benih dewa jahat akan membuatnya sangat bersemangat. Tapi hari ini, dia merasa berkepala dingin dan tidak peduli. Mungkin inilah yang dirasakan seseorang ketika hatinya telah mati, hanya menyisakan kebencian. Saat dia kembali ke sisi Qianye Yinger, badai sudah sedikit mereda. Qianye Yinger hendak menanyakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menyadari perubahan aura Yun Ce. Tubuhnya jelas dikelilingi oleh elemen angin murni. Pupil matanya menjadi fokus saat dia menatap Yun Ce seolah dia monster lagi. Dia bertanya, jangan bilang kamu sudah menguasai energi angin yang dalam. Yun Ce melambaikan tangannya, dan semua badai dalam jarak 100 km darinya segera menghilang. Dunia terdiam beberapa saat. Qianye Yinger menarik napas pendek sebelum berkata, Dewa Pencipta Elemen benar-benar pantas mendapatkan namanya.
Ketiga wilayah dewa pasti tidak menyadari monster macam apa yang telah mereka jatuhkan ke kepala mereka. Yang lebih lucu lagi adalah fakta bahwa monster menakutkan ini dulunya adalah seorang Mesias baik hati yang hanya ingin kembali ke rumahnya di alam bawah dan hidup damai. Hahaha, Qianye Yinger tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya, tawanya, semuanya dipenuhi dengan ironi dan kesedihan yang mendalam. Sudah waktunya untuk pergi, kata Yun Ce. Di mana? Qianye Yinger melirik Yun Sang sebelum berkata, apakah kita akan membawanya pulang? Itu benar. Ah! Yun Sang mendongak dengan terkejut. Benar-benar, aku tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki alam penguasa ilahi, kata Yun Ce. Dari Raja Ilahi tingkat 5 hingga Raja Ilahi Puncak, itu adalah jenis kemajuan yang bisa menakuti para kaisar dewa. Namun, kata-kata itu keluar dari mulutnya tanpa sedikit pun emosi. Kebutuhanku telah melampaui sumber daya yang tersedia, alam seribu desolasi sepertinya merupakan pilihan yang baik untuk langkah kita selanjutnya. Apakah ini berarti kamu ingin menghindari Nan Huang Canyi? Menyipitkan mata emasnya, bibir Qianye Ying tiba-tiba melengkung berbahaya saat dia berkata, menurutku kita harus bertemu dengannya. Dia bilang dia akan muncul setelah setengah tahun, dan aku yakin dia tidak akan mengingkari janjinya. Bukankah kamu adalah orang yang mengaku benci terlibat dalam masalah yang tidak ada gunanya? Yun Ce menjawab dengan dingin, tapi sebuah pemikiran tiba-tiba menyebabkan dia mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu sudah mengetahui siapa dia? Mungkin. Qianye Yinger mengangkat satu jari dan memanggil penghalang isolasi suara di sekitar mereka, menjauhkan Yun Sang dari lingkaran itu. Kemudian, dia berkata perlahan, wilayah ilahi utara jauh lebih terisolasi dari wilayah dewa lainnya daripada yang dapat Anda bayangkan. Biar ku tebak, kamu belum pernah mendengar rumor konkret apapun mengenai wilayah ilahi utara, atau nama orang iblis yang kuat dari wilayah itu meskipun telah tinggal di wilayah ilahi timur selama beberapa tahun. Apakah saya benar? Dia benar. Di wilayah ilahi timur, kemampuan Brahma Monarch God Realm dalam mengumpulkan intelijen adalah yang kedua setelah Moon God Realm, yang memiliki kemampuan khusus Soaring Moon. Namun, bahkan kami hanya tahu sedikit sekali tentang wilayah ilahi utara. Terlepas dari upaya terbaik kami, sebagian besar informasi yang kami peroleh berpusat pada 3 kerajaan terbesar mereka. Tidak ada yang memperhatikan kejeniusan muda mereka karena memang tidak diperlukan. Tapi Nan Huang Canyi tahu bahwa kamu ada. Bukankah itu sangat aneh? Terlebih lagi, apa yang dia katakan kepadamu dan bagaimana dia bertindak terhadapmu hari itu membuatku merasa seperti dia tahu tentang 9 tahap kesengsaraan petir, ramalan Tuhan sejati tentangmu, pembuluh darah dewa jahatmu yang dalam, dan bahkan, kembalinya Kaisar Iblis. Jika aku salah, maka aku tidak mengerti kenapa dia mengucapkan kata fajar kegelapan. Kerutan di dahi Yun Ce semakin dalam. Hanya seseorang dari kerajaan yang bisa mengenalmu sejauh ini dan mengidentifikasimu dengan mudah. Tapi faktanya Nan Huang Canyi hanyalah putri dari negara dewa di alam bintang tengah. Dia seseorang dari alam raja, tapi dia menyembunyikan dirinya di alam bintang tengah dengan penutup yang sempurna. Dia seorang wanita, dan perasaan kabur yang dia berikan, Qianye Yinger tidak menyadari bahwa alisnya sendiri berkerut. Semuanya mengarahkanku pada sebuah nama. Siapa? Penyihir. Sang penyihir, siapa itu? Yun Ce bertanya. Sebelum kita berbicara tentang sang penyihir, kita harus berbicara tentang apa yang disebut sebagai wanita paling mematikan di dunia. Bahkan anjing tua Qianye Fantian sudah lama memberitahuku hal ini,
jika pasti ada satu hal yang membuatnya takut di dunia ini, dialah orangnya. Namanya Qi Wuyao. Nama yang diungkapkan Qianye Yinger, adalah nama yang belum pernah didengar Yun Ce sebelumnya. Apakah dia salah satu dari 3 kaisar iblis di wilayah ilahi utara? Yun Ce bertanya. Seseorang yang bisa mengintimidasi bahkan Qianye Fantian setidaknya harus menjadi seorang kaisar dewa. Dia adalah Realem King Agung dari alam pencuri jiwa dan salah satu dari 3 kaisar dewa wilayah ilahi utara. Namun, sangat sedikit orang yang memanggilnya seperti itu karena dia memiliki gelar yang lebih tinggi, Ratu Wilayah Utara, Ratu Iblis. Jika dia ratunya, lalu siapa rajanya? Yun Ce bertanya. Tidak ada orang seperti itu, kata Qianye Yinger saat kegelapan melintas di matanya. Tidak ada seorang pun yang berani menyebut diri mereka Raja Wilayah Utara. Apakah dia sekuat kaisar dewa lainnya? Yun Ce bertanya dengan cemberut. Tidak, kata Qianye Yinger, itu karena semua pria yang berselingkuh dengannya, sudah mati. Yun Ce terdiam. Rupanya, dia memiliki wajah yang dapat memikat seluruh dunia, dan setiap kerutan atau senyuman yang dia buat dapat menguras jiwa dan raga seseorang, secara harfiah. Qianye Yinger mendengus menghina saat mengatakan ini. Dikatakan bahwa dia telah menikahi 4 pria sepanjang hidupnya, pertama Raja Alam Bawah, lalu Raja Alam Menengah, dan setelah itu Raja Alam Atas, tahtanya dibangun di atas mayat laki-laki. Dikatakan bahwa ketiga Realem King mati karena dia menyedot esensi darah mereka hingga kering. Pria terakhir yang dinikahinya adalah Kaisar Dewa Langit Jernih dari alam Dewa Langit Jernih. Alam Dewa Langit Jernih. Alis Yun Ce berkedut sekali. Qianye Yinger pernah memberitahunya bahwa ada 3 kerajaan di wilayah utara, bulan terbakar, iblis neraka, dan pencuri jiwa. Jadi seharusnya tidak ada alam dewa langit jernih. Laki-laki adalah makhluk yang rendah dan menyedihkan. Bibir Qianye Yinger melengkung menjadi cibiran yang dingin dan menghina. Dia adalah seorang wanita yang naik ke posisinya saat ini di atas tubuh kekasihnya, dan hanya surga yang tahu berapa banyak pria yang dia lalui sebelum dia sampai di tempatnya sekarang. Tapi tak terhitung banyaknya pria yang jatuh cinta padanya, termasuk Kaisar Dewa Langit Jernih. Dia memilih untuk menikahinya meskipun seluruh kerajaannya menentangnya, dan seluruh dunia menertawakan keputusannya. Tentu saja, kematiannya sama menggelikan dan menyedihkan. Maksudmu Kaisar Dewa Langit Jernih juga sudah mati? Kejutan akhirnya melintas di wajah Yun Ce. Benar, dia sudah mati. Cibiran di wajah Qianye Ying semakin lebar. Sama seperti semua pria yang dinikahinya sebelumnya, tidak ada tanda-tanda pertempuran, racun, luka dalam atau luar sama sekali di tubuh mereka. Mereka bahkan tersenyum, hanya saja mereka semua sudah mati sekarang. Bukan itu saja, tidak ada yang tahu metode sesat macam apa yang digunakan Qi Wuyao, tapi entah bagaimana dia mampu membuat seluruh alam Dewa Langit Jernih tunduk padanya dan mengubah nama alam itu sendiri menjadi alam pencuri jiwa, semuanya hanya dalam waktu 100 tahun. Aku bertanya-tanya, apakah dia tidur dengan semua pria di seluruh dunia untuk mewujudkannya? Adapun Kaisar Dewa Langit Jernih yang sudah mati itu, dia adalah aib bagi semua Kaisar Dewa. Yun Ce belum pernah mendengar tentang Ratu Iblis Utara, tapi apa yang dijelaskan Qianye Yinger masih membuat darahnya menjadi dingin. Dia bertanya, jadi, maksudmu Nan Huang Canyi adalah bawahan Qi Wuyao? Ratu Iblis dilayani oleh 9 penyihir, lanjut Qianye Yinger. 9 penyihir juga dikenal sebagai bayangan Sang Ratu. Dari apa yang saya dengar, beberapa orang menduga bahwa 9 penyihir adalah avatar jiwa ratu,
atau wanita luar biasa yang dipilih karena berbagai alasan. Nan Huang Canyi mungkin yang terakhir. 9 penyihir menyembunyikan diri mereka dalam kegelapan dan mengawasi wilayah ilahi utara. Mereka memberi perhatian khusus pada bidat agar ketiga wilayah ketuhanan tidak bisa lolos sebagai mata-mata. Tidak ada yang tahu siapa mereka sebenarnya, atau mungkin menurut saya identitas mereka terus berubah. Namun ada beberapa fakta yang dapat diverifikasi tentang mereka. Semua penyihir memiliki warisan ilahi dari alam pencuri jiwa, dan kekuatan mereka sangat menakjubkan. Mereka juga memiliki persepsi dan wawasan spiritual yang luar biasa. Kesimpulannya, berdasarkan pengetahuan terbatas yang aku miliki mengenai wilayah ilahi utara, Nan Huang Canyi kemungkinan besar adalah seorang penyihir yang melayani Ratu Iblis. Yun Ce terdiam saat memproses informasi yang dia terima dari Qianye Yinger. Jika apa yang dia katakan itu benar, ini berarti dia diakui oleh kerajaan kurang dari setahun setelah dia memasuki wilayah ilahi utara. Sungguh sial. Kamu benar-benar pertanda. Tidak ada tempat yang damai kemanapun Anda pergi. Apa yang ingin kamu lakukan saat kita bertemu dengannya? Yun Ce bertanya. Tentu saja aku akan mengambil kembali kendali darinya. Mata Qianye Ying tiba-tiba berubah menjadi dingin. Saya tidak suka dipermainkan oleh orang lain. Dan bagaimana kamu akan melakukan itu? Oh, itu sederhana. Qianye Yinger tersenyum sinis sebelum mengangkat lonceng emas kecil dengan jari-jarinya yang ramping. Ini adalah lonceng jiwa Brahma Mini. Ia memiliki kemampuan untuk menyerang jiwa seseorang dan melumpuhkannya untuk sementara. Selama kita tidak membangunkannya dengan sengaja, dia tidak akan bangun untuk waktu yang lama. Tetapi kamu telah kehilangan kekuatan jiwa Brahma kamu. Bagaimana Anda berencana menggunakannya? Yun Ce bertanya. Saya selalu siap. Qianye Yinger menyatukan jarinya. Lonceng jiwa Brahma Mini berisi sedikit cadangan energi jiwa-jiwa Brahma saya. Itu sebabnya aku bisa melarikan diri ke sini meskipun aku dilumpuhkan dan diturunkan menjadi penguasa ilahi oleh anjing tua Qianye Fantian itu. Jumlah energi yang dikandungnya saat ini, mungkin cukup untuk sekali penggunaan lagi. Namun, saya membutuhkan bantuan Anda untuk menjamin kesuksesan, dengan kurangnya energi jiwa-jiwa Brahma dan kondisi saya saat ini. Maksudmu jiwa naga? Benar. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Qianye Yinger sedikit menggerakkan bibirnya dan mengirimkan transmisi suara ke telinganya. Sungguh tercela, kata Yun Ce sambil mencibir. Kamu telah melakukan sesuatu yang jutaan kali lebih buruk padaku, bukan? Qianye membalas cibirannya dan berkata, jadi, apakah kita melakukan ini atau tidak? Tentu saja, jawab Yun Ce tanpa ragu-ragu.